Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ardian dan teman-teman. Saya Anna Wahyu Herawati dari program PBSI 2018. Kali ini saya akan menyampaikan pentingnya public speaking dalam berbagai kegiatan. PPT ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepewaraan dengan dosen pengampu Bapak Ardian Pitra Satya Purnama MPD. Baiklah Bapak Ardian dan teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang seluk-beluk tentang public speaking, pertama-tama kita akan membahas tentang apa itu public speaking. Nah, Anda mungkin sudah sering mendengar ya bahwa public speaking merupakan kemampuan yang sangat penting saat ini. Nah, pernahkah Anda melakukan sebelumnya? Dimulainya atau belum, public speaking sebenarnya merupakan keterampilan yang harus terus dilatih agar bisa kita kuasai. Public speaking merupakan proses komunikasi di depan umum atau sekelompok orang yang secara umum berbicara di depan umum yang dirancang untuk memberikan informasi, mempengaruhi, atau menghibur orang. Berdasarkan definisi tersebut, berbicara di depan umum merupakan tata cara berbicara di tempat umum, sehingga harus dilakukan secara runtut dan terencana. Oleh karena itu, dalam berbicara di depan umum, tidak hanya membutuhkan keterampilan lisan, tetapi juga keterampilan lisan yang terstruktur, yang mudah dipahami oleh banyak orang dalam jangka waktu yang singkat. Dan selain itu, public speaking juga perlu memiliki rasa percaya diri yang cukup. Sebagus apapun kemampuan berbicara Anda, percuma saja jika Anda tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk mendukungnya. Banyak orang yang menduga bahwa kemampuan public speaking adalah kemampuan berbicara dalam bahasa formal. Tentu saja tidak. Berbicara di depan umum bukan hanya masalah berbicara dalam bahasa resmi atau formal saja. Pidato publik dilakukan dalam bahasa yang sesuai untuk audiens. Hal terpenting dalam berbicara di depan umum adalah berbicara sesuai dengan khalayak sasaran atau khalayak sasaran yang sedang dituju oleh public speaking tersebut. Oleh karena itu, hal terpenting dalam melakukan kegiatan public speaking adalah mengidentifikasi calon audiens yang akan menjadi audiens yang relevan. Agar Anda lebih mahir dan percaya diri, mari kita pahami terlebih dahulu arti dan tips pidato publik. Sekarang kita akan membahas tentang apa itu public speaking. Sementara kita pelajari dan inti pengertian menurut para ahli, public speaking memiliki beberapa versi makna. Seperti apa? Langsung saja kita simak ulasannya sebagai berikut. Yang pertama, public speaking menurut Kamus Merriam-Webster. Pengertian public speaking menurut Kamus Merriam-Webster dapat diartikan sebagai the art or skill of speaking to a usually large group of people. Dari kutipan di atas menunjukkan bahwa public speaking adalah keterampilan yang dimiliki seseorang dalam berbicara, baik dalam bentuk kelompok besar ataupun kelompok kecil. Pengertian yang kedua yaitu dari David Zarevsky. Berbeda dengan David Zarevsky, secara garis besar menyampaikan bahwa public speaking merupakan bentuk komunikasi berkelanjutan lewat pesan maupun lewat lambang dengan cara interaksi dengan pembicara dan audiens. Dan yang ketiga yaitu, menurut KBBI, pengertian public speaking adalah retorika yang dapat diartikan sebagai keterampilan berbahasa. Public speaking juga dapat diartikan sebagai studi tentang pemakaian bahasa secara efektif dalam menyusun kata atau kalimat. Perspektif yang lain, KBBI juga mengartikan public speaking sebagai seni berpidato yang bombastik dan berkata yang muluk-muluk. Dari ulasan di atas, maka pengertian dan metode public speaking dapat diartikan sebagai keterampilan dan kemampuan dalam berbicara di depan banyak orang,
di mana orang tersebut dapat menjelaskan atau mempresentasikan sesuatu secara mudah dipahami dan lancar. Pada dasarnya pengertian dan metode public speaking tidak sekedar ngomong seenaknya, butuh banyak aspek, mulai dari aspek ilmu pengetahuan, kemampuan berbahasa, dan kemampuan analisis kritis. Hal yang tidak kalah penting, public speaking juga butuh yang namanya kemampuan persuasif positif, agar audiens tertarik, termotivasi, dan merasa hidup saat mendengarkan apa yang disampaikan public speaking. Singkatnya, public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan secara langsung di depan umum atau di depan sekelompok orang. Contoh acara public speaking adalah saat kita berpidato atau berpidato di depan kelas. Public speaking tentu merupakan hal yang sangat penting sebab hal ini bisa berpengaruh secara langsung pada penampilan dan penilaian pada diri Anda. Mungkin saja istilah ini terasa asing bagi sebagian seseorang. Namun banyak juga sekumpulan orang dari masyarakat yang paham benar istilah asing ini dengan istilah yang lain. Biasanya beberapa orang menyebut istilah ini dengan sebutan pidato publik. Sekilas, jika kita mendengar kata pidato publik, maka akan terlintas di benak kita mengenai berbagai cara seseorang dalam membawakan sebuah pidato di depan umum atau publik. Terlintas pula di benak kita mengenai gaya bicara dan bahasanya, serta pembawaan orang tersebut dalam menyampaikan pidato di depan banyak orang. Tentunya untuk melakukan hal ini dibutuhkan suatu keberanian tersendiri. Tidak hanya itu, tetapi bicara di depan publik ini juga membutuhkan keahlian yang baik. Setidaknya Anda perlu mahir dalam berbicara dengan menggunakan bahasa formal atau bahasa baku. Atau mungkin bisa juga digunakan bahasa semi formal. Penggunaan gaya bahasa bisa disesuaikan dengan jenis pengunjung, sehingga penyampaian pidato atau informasi yang terdapat di dalamnya bisa berlangsung dengan baik dan bisa diterima oleh masyarakat atau audiens. Mungkin ada banyak hal yang perlu dipikirkan dan perlu dipersiapkan sebelum Anda mulai berbicara di depan umum, sehingga apa yang Anda bicarakan bisa dimengerti oleh semua orang yang hadir. Berbagai latihan untuk bicara di depan umum bisa dilakukan. Anda mungkin bisa belajar dari orang yang berpengalaman agar Anda bisa melakukannya dengan lebih baik. Sebab bicara di depan umum tidak boleh sekedar berkata saja, tetapi pembicaraan tersebut haruslah benar dan bersifat informatif namun tetap sopan dan menyenangkan. Dan sekarang kita akan membahas tentang manfaat public speaking. Ada beberapa manfaat yang bisa kita peroleh dengan kemampuan public speaking yang baik, antaranya yaitu, yang pertama yaitu meningkatkan percaya diri. Banyak orang yang lebih memilih untuk diam dan tidak tampil di depan publik, termasuk pula tidak ingin berbicara di depan publik. Padahal, melalui aktivitas di depan publik inilah, maka Anda bisa membiasakan diri untuk bisa berbicara dengan bahasa yang baik. Menyampaikan suatu informasi kepada orang lain tentu sangat berguna bagi orang lain. Namun, penyampaian informasi seharusnya dilakukan dengan gaya bahasa yang jelas dan bisa dipahami. Tidak hanya gaya bahasa dan cara berbicara saja, tetapi berbicara di depan publik juga berkaitan dengan penampilan Anda. Untuk tampil di depan publik, sudah seharusnya Anda berpakaian rapi sehingga memiliki penampilan yang menarik. Penampilan ini juga ditunjang dengan adanya rasa percaya diri pada Anda. Rasa percaya diri secara tidak langsung akan menjadi motivasi bagi Anda sehingga dapat berbicara di depan publik dengan baik. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan keahlian dan keterampilan tertentu. Berbicara di depan umum juga akan membantu Anda dalam meningkatkan keahlian serta keterampilan tertentu. Misalkan saja, keahlian dalam berbicara dan membawa diri. Berbicara tidak boleh dilakukan dengan ala kadarnya saja, namun Anda harus berpikir sebelum berkata,
sehingga setiap perkataan Anda tetap sopan dan tidak membuat orang lain merasa tidak terima dengan apa yang Anda bicarakan. Jadi, bila Anda mendapatkan tawaran untuk berbicara di depan umum, maka sebaiknya segera ambillah kesempatan ini. Sebab melalui adanya kesempatan untuk berbicara di depan umum ini, maka Anda bisa melatih cara untuk bisa berbicara dengan baik. Berlatih setiap hari akan membuat Anda menjadi public speaker yang handal. Manfaat yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas dan value yang dimiliki. Pentingnya memiliki skill public speaking juga akan bisa Anda dapatkan dalam rangka meningkatkan kualitas atau value yang dimiliki secara maksimal. Memiliki value yang baik sebagai seorang mahasiswa adalah hal yang sangat utama. Pasalnya, ini akan membuat kamu memiliki spirit boost atau semangat yang lebih baik lagi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kiat public speaking yang baik di depan umum. Kiat public speaking yang baik di depan umum ada beberapa hal. Yang pertama yaitu pahami sepenuhnya tujuan dan audiens Anda. Nah, ketika Anda akan memberikan pidato publik, Anda harus memiliki tujuan dan harapan bahwa apa yang Anda ucapkan akan membangkitkan pujian dari hadirin. Oleh karena itu, sebelum menulis bahan, Anda harus mengetahui terlebih dahulu apa tujuan Anda. Misalnya, Anda ingin menyampaikan informasi tentang bahaya sampah plastik kepada teman yang tidak tahu apa-apa tentang masalah ini. Oleh karena itu, Anda juga harus menyesuaikan materi dan gaya bahasa agar lebih sederhana sehingga dapat dengan mudah dicerna. Karena yang disampaikan adalah sesama teman kita, yang notabene di mana pengetahuan dan pengertian tentang hal sampah plastik misalkan, itu bisa saja sejajar atau setara dengan pengertian yang kita miliki. Kiat yang kedua yaitu sebutkan poin-poin utama yang ingin Anda katakan. Selanjutnya, Anda bisa mulai menyusun materi yang akan dikomunikasikan. Anda mungkin harus banyak bicara, tetapi karena waktu yang lama, Anda harus mengklasifikasikan materi. Pilih poin-poin penting yang ingin disampaikan sebagai bahan panduan dan pastikan percakapan tidak menyebar kemana-mana. Anda dapat meringkas naskah pidato publik Anda, misalkan menulis garis besar untuk makalah yang ingin Anda sampaikan tersebut. Kiat yang ketiga yaitu siapkan alat sesuai kebutuhan. Jika diperlukan dan situasi memungkinkan, Anda juga dapat menyiapkan alat seperti slide, presentasi untuk memperlihatkan gambar atau kartu pengingat yang berisi poin-poin yang akan Anda diskusikan. Namun Anda harus ingat bahwa alat ini hanya sebagai pendukung. Jangan menulis terlalu banyak kata dalam slide presentasi agar tidak mengganggu audiens antara membaca slide atau mendengarkan presentasi yang Anda sampaikan. Kiat yang keempat yaitu menguasai materi melalui latihan terus-menerus. Latihan membuat sempurna. Ini adalah poin terpenting agar pidato publik Anda bisa berjalan lancar. Jika sudah selesai persiapan bahan dan alatnya, sekarang saatnya berlatih. Tidaklah cukup melakukannya sekali atau dua kali, tetapi Anda harus melakukannya berkali-kali sampai Anda benar-benar fasih. Anda dapat meminta teman Anda untuk menonton latihan ini agar mereka dapat memberikan komentar dan saran. Yang kelima yaitu perhatikan aspek nonverbal. Berlatihlah seolah-olah Anda sudah berada di atas panggung atau di depan banyak orang. Karena itu, jangan hanya terpaku pada materi sendiri. Bagus. Faktor lain yang perlu diperhatikan seperti volume suara, intonasi, kecepatan, kontak mata dengan audiens, dan postur berdiri Anda. Berlatihlah di depan cermin agar Anda dapat melihat diri Anda sendiri saat berbicara di depan umum. Selain itu, Anda juga bisa merekam latihan Anda sendiri sebagai bahan penilaian diri.
Yang terakhir yaitu miliki keyakinan. Saatnya muncul sekarang. Anda sudah menguasai materi dengan baik, sudah berlatih berkali-kali, tapi masih merasa gugup sebelum tampil. Jangan khawatir, karena ini normal. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mencoba bernapas dalam-dalam, lalu buang napas untuk rileks. Lalu, saat Anda berada di depan banyak orang, kunci utamanya adalah percaya pada kemampuan Anda. Semuanya sudah siap. Apalagi yang harus Anda khawatirkan, semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja. Nah, demikian tadi beberapa tips public speaking yang bisa Anda coba terapkan. Sama seperti keterampilan lainnya, jika Anda berlatih dan berlatih berulang kali, Anda pasti bisa pandai berbicara di depan umum. Jadi misalnya, ada percobaan pertama Anda tidak berhasil, jangan khawatir. Di kesempatan berikutnya, pasti Anda akan menjadi lebih baik lagi sehingga bisa menjadi ahli. Kemudian kita akan membahas tentang dunia public speaking. Saat ini berbicara di depan umum telah menjadi kemampuan yang diperlukan. Hampir semua profesi membutuhkan keterampilan public speaking karena semuanya harus dihadirkan sekarang. Memberikan pidato jelas membutuhkan keterampilan berbicara di depan umum. Sayangnya, sebagian orang masih belum memahami pentingnya menguasai public speaking. Padahal, keterampilan public speaking semacam ini sangat diperlukan, termasuk di area yang lebih kecil seperti di kantor atau di organisasi. Saat bekerja di kantor, tidak jarang seseorang memperkenalkan karyanya kepada atasan atau kolega mereka. Meski mungkin hanya ada sedikit orang, atasan dan kolega menjadi target audiens. Oleh karena itu, selain latar belakang pengetahuan dan keterampilan yang telah kita peroleh dari sekolah, sangat disarankan untuk mengasah kemampuan public speaking sebelum memasuki bidang profesional. Berbicara di depan umum memiliki dua manfaat terpenting. Yang pertama adalah membantu meningkatkan kepercayaan diri. Pada saat yang sama, yang kedua adalah meningkatkan keterampilan penelitian. Dia mengatakan sebelumnya bahwa berbicara di depan umum membutuhkan kepercayaan diri. Mengapa sekarang mengatakan bahwa berbicara di depan umum dapat meningkatkan kepercayaan diri? Memang, kita harus cukup percaya diri saat memberikan materi pada pidato publik. Jika tidak, maka kita tidak akan bisa melakukannya dengan baik. Namun, ketika kita sering berpidato di depan umum, apalagi tujuannya berhasil, maka rasa percaya diri kita pun akan meningkat. Kami akan dapat berbicara di depan umum dengan lebih baik. Demikian presentasi yang saya sampaikan kepada teman-teman dan Bapak Ardian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.